Adik-adik, yuk kita dengarkan sanggar cerita makin asik. Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar cerita makin asik. Adik-adik, apa kabar nih? Kakak punya cerita bagus dari negeri Rusia. Ingin tahu judulnya? Judulnya ialah Si Dungu Jadi Raja. Inilah kisah si dungu yang melia, dasar pemalas hanya tidur kerjanya. Untung bertemu ratu ikan, jadilah dia sakti, kata-katanya. Ember pun bisa berjalan sendiri, gergaji pun menebang pohon-pohon, tunggu api meluncur sendiri, kaisar pun tak kuasa menahan amarah. Atas kuasa ratu ikan, jadilah tong besar dalam istana, jadilah juga jembatan emas, jadilah raja permaisurinya, jadilah jadi semuanya. Inilah kisah si dungu yang melia, dasar pemalas hanya tidur kerjanya. Untung bertemu ratu ikan, jadilah dia sakti, kata-katanya. Ember pun bisa berjalan sendiri, gergaji pun menebang pohon-pohon, tunggu api meluncur sendiri, kaisar pun tak kuasa menahan amarah. Atas kuasa ratu ikan, jadilah tong besar dalam istana, jadilah juga jembatan emas, jadilah raja permaisurinya, jadilah jadi semuanya. Pada waktu itu, pada sebuah kampung di negeri Rusia, ada 3 pemuda bersaudara. 2 dari mereka sudah menikah, sedang si bungsu Yemelia, yang lebih dikenal dengan nama panggil si Dungu, belum menikah. Terasa aneh nama itu, si Dungu. Tapi memang tepat nama itu adik-adik, karena pemuda bungsu itu sungguh-sungguh bodoh, tolol, dan dungu. Dungu, Iya bang. abang tak lama lagi akan pergi berdagang. Engkau aku beri tugas seperti biasanya dan yang sudah-sudah. Ialah menjaga istri kami berdua di rumah ini. Kedua mereka itu adalah kakak iparmu. Kau harus menjaganya baik-baik. Beres bang, jangan takut bang, jangan. Tapi jangan lupa, Iya. kau juga harus menjaga harta milik kami berdua di rumah ini. Iya bang. Pendeknya dan pokoknya, keamanan serta keselamatan rumah ini serta istri kami berdua kami percayakan kepadamu. Baik bang. Tapi nanti kalau abang berdua pulang, jangan lupa beli oleh-oleh bang, baju, topi, serta sepatu yang bagus bang buat aku bang. Beres. Iya. Jangan takut. Lebih dari itu aku akan membelikan kamu
cincin permata yang bagus. Iya bang, sungguh bang. Dan aku akan membelikan kamu kalung emas dengan liontin berlian. Abang berdua sungguh baik hati pada aku. Terima kasih bang, terima kasih bang. Adik-adik, akhirnya kedua abang itu pun pergi berdagang. Dan sekarang di rumah itu tinggallah si Dungu dengan kedua kakak iparnya. Ketika persediaan air tinggal sedikit, kakak iparnya meminta tolong kepada si Dungu. Dek, persediaan air kita tinggal sedikit. Mungkin hanya cukup untuk membuat air minum saja. Lalu apa maksud kakak? Tolong dek, ambillah air ke mata air yang terletak di pinggir dusun itu. Tapi bagaimana itu mungkin? Pada musim salju seperti ini sukar sekali mencari di mana letak mata air itu, Kak. Semua mata air membeku menjadi salju kan? Ya, kamu kan anak laki-laki. Kamu harus bisa mencari mata air itu. Anak laki-laki tidak boleh bermalas-malasan tidur di kamar. Kalau ngantuk memangnya tidak boleh tidur, Kak? Boleh sih boleh adikku, tapi kan ada waktunya. Sudahlah, cepat. Keburu datang angin kencang, bisa-bisa kau malah tak bisa keluar rumah nanti. Ingat, apa pesan kedua abangmu? Disuruh membantu kami kan? Iya, baiklah Kak. Tapi tolong Kak, ambilkan ember dan kapak. Aku akan ambil baju hangat di kamar dulu, Kak. Beres, Dik. Maka bersiap-siaplah mereka. Sesudah kapak serta ember siap, dan si Dungu pun juga sudah mengenakan baju hangat, pergilah dia menuju ke pinggir dusun untuk mencari air. Syukur benar di sini. Sekarang keluar airnya. Dan aku harus membuat lubang ini lebih besar lagi. Aduh, sakit sekali punggungku. Aduh, mengapa kau lukai punggungku dengan kampakmu itu? Siapa engkau? Aku adalah Ratu Ikan Emas. Oh, indah sekali ikan ini. Warnanya kuning emas, berkilauan, gemuk sekali badannya. Bersih sekali. Aduh, pasti enak sekali bila dimasak lalu dimakan. Sini. Jangan aku dimasak. Kasihanilah aku. Apa salahku? Engkau ya akan kuberikan pada kedua kakak iparku agar engkau dimasak pepes atau digoreng atau direbus atau dijadikan bakso ikan. Sedap sekali, nikmat sekali. Jangan engkau masak. Lepaskan aku. Enak saja minta dilepaskan. Oh, aku sudah lama sekali ingin makan pepes ikan emas, tahu? Jangan, lebih baik lepaskanlah aku. Sedangkan sebagai gantinya, apapun yang akan engkau minta, pasti aku berikan. Apapun yang aku minta, akan engkau berikan padaku? Iya, aku tidak bohong. Aku Ratu Ikan. Aku mempunyai kuasa untuk mengabulkan permintaanmu. Baiklah. Kalau begitu aku minta aduh apa ya? Aku minta apapun yang aku inginkan supaya terlaksana. Engkau tidak menginginkan uang, perhiasan emas, harta kekayaan, rumah bagus? Oh, tidak. Itu semua aku sudah punya. Aku tidak memerlukan itu lagi. Baik.
Baiklah kalau begitu. Ucapkan, atas kuasa Ratu Ikan, aku minta. Lalu sebutkanlah permintaanmu. Dan yang aku inginkan itu akan terlaksana? Ya, itu pasti. Asal kau mau membalikan aku dalam lubang air itu lagi. Oh, iya, baik. Kalau begitu, aku lepaskan kau ke dalam lubang air itu lagi ya. Awas, siap. 1, 2, 3. Adik-adik, begitu ikan emas itu masuk ke dalam air, langsung menghilang. Dan si Dungu sudah tidak sabar lagi ingin mencobanya. Nah, sekarang aku akan mencoba kesaktian kalimat tadi. Atas kuasa Ratu Ikan, masuklah air ke dalam ember-ember ini. Oh, betul. Wah, sakti juga kalimat yang ku ucapkan. Baik, akan aku suruh pulang ke rumah 2 buah ember itu. Atas kuasa Ratu Ikan, ember-ember pulanglah kau ke rumahku. Iya, ember-ember itu meloncat-loncat berjalan pulang ke rumahku. Dia tahu di mana rumahku dan aneh sekali. Air dalamnya tidak tumpah. Ya, sudah jauh. Ember-ember, tunggu. Aku juga mau pulang. Ya, tentu saja kejadian itu membuat gaduh. Siapa yang tidak akan tertawa terkekeh-kekeh melihat kejadian ganjil yang tak masuk akal itu, adik-adik? Ember meloncat-loncat. Menggelikan sekali, bukan? Bukan hanya itu. Terjadi juga ketika kedua kakak iparnya kehabisan kayu bakar. Si Dungu diminta bantuannya mencari kayu bakar ke tengah hutan. Enak saja si Dungu memberi perintah. Minta ini, minta itu. Gerobak jalan tanpa ditarik oleh kuda ataupun orang. Gergaji menggergaji sendiri. Potongan kayu masuk sendiri ke dalam gerobak, dan gerobak mengangkut kayu ke rumah si Dungu. Aneh sekali semuanya ini. Tidak masuk akal. Si Dungu yang dulu dikenal orang bodoh, tolol, serta dungu, sekarang dikenal sebagai si Dungu yang sakti, yang punya ilmu sihir, yang mempunyai kekuatan batin tinggi. Bahkan sang kaisar terpengaruh juga. Beliau ingin menyaksikan sendiri. Beliau gusar hatinya. Kejadian apa-apaan itu? Orang sinting? Orang gila? Ataukah orang kesetanan? Utusan. Hamba sang kaisar. Bagaimana? Apa hasilnya? Kau belum menceritakan kepadaku. Ampun sang kaisar. Hamba tidak berhasil membujuk si Dungu itu. Dia tidak mau, kaisar. Baik. Jangan kita menggunakan kekerasan. Kita masih punya akal. Bukankah si Dungu itu punya 2 kakak ipar? Kita bisa meminta bantuan kedua wanita itu. Maksud sang kaisar? Kita bujuk saja 2 wanita itu dengan beberapa perhiasan emas, serta ya barang-barang lain lagi yang bisa menggiurkan hatinya. Perempuan, kalau sudah begitu, dia akan menurut dan patuh bagaikan kucing. Dek, ingatlah akan pesan kedua abangmu. Kau harus membantu kami berdua. Iya, kami berdua telah berhutang budi kepada sang kaisar. Kami telah menerima anugerah perhiasan emas permata serta pakaian istana yang indah sekali. Apakah itu semua harus kami kembalikan? Kan sayang sekali. Itu tidak mungkin. Dan bisa-bisa sang kaisar akan sangat marah sekali. Kita bisa-bisa malah dijebloskan ke dalam penjara. Kasihan kedua abangmu. Mereka pulang, kita meringkuk di dalam kerangkeng besi. Iya, baiklah kak. Demi kedua abangku, aku akan melakukan semuanya itu. Terserah, demi siapa? Itu tidak penting bagi kami. Yang penting bagi kami ialah kau mau menghadap sang kaisar.
Iya, aku akan menghadap sang kaisar. Tapi aku akan tetap menggunakan kendaraan tungku api kesayanganku ini, Kak. Aku bisa duduk bermalas-malasan dan badanku akan tetap merasa hangat sekalipun di sepanjang jalan penuh salju. Jangan. Hah? Sang kaisar akan marah sekali. Itu tidak sopan. Bodoh amat. Itu bukan urusannya, tapi itu urusanku. Lah, mengapa dia ikut campur? Adik-adik, kejadian yang terakhir ini benar-benar kelewatan. Ada tungku api bisa berjalan sendiri, bahkan meluncur cepat sekali menuju ke istana kaisar. Padahal tungku itu tidak ada rodanya. Dan tungku api Sidungu berhenti tepat di depan sang kaisar. Hei, setan kecil! Mengapa kau bawa tungku apimu kemari? Hah? Terlalu! Tungku buruk seperti itu dibawa masuk ke dalam istanaku. Apa maumu? Hah? Hei, kau dengar suaraku? Hah? Kau masih punya telinga? Ayah Anda jangan marah-marah begitu. Hah? Dia bukan setan kecil, tapi dia seorang pemuda. Lihat ayah, dia lucu, dia menyenangkan sekali. Ayah, dia tersenyum kepadaku. Diam kau! Jangan ikut campur urusan ayah. Hah? Ayah tidak suka dengan dia. Tahu? Ayah jangan begitu. Siapa namamu anak muda? Namaku Yemelia. Bukan. Namanya bukan Yemelia. Tapi namanya Dungu. Bodoh, tolol, goblok. Namamu bagus sekali. Yemelia. Aku suka sama kamu. Iya. Iya. Aku juga suka sama kamu. Kurang ajar. Berani-beranian kau menggoda anakku, ya? Rasakan pedangku ini. Lihat! Secepat kilat, Sidungu menghindar dari sabetan pedang sang kaisar dan kabur bersama tungku apinya. Adik-adik, apa yang terjadi dengan sang putri? Sang putri jatuh sakit. Sehari-harian mengigau terus. Ayah, mengapa ayah marah dan akan membunuh Yemelia? Dia baik, dia lucu, dan dia tampan, ayah. Aku suka padanya. Dia pun suka padaku, ayah. Aku ingin melihatnya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin selalu dekat dengannya. Ayah, cepat panggilkan dia ke istana. Iya, boleh. Tapi kau harus sembuh dulu. Tapi ayah jangan marah-marah lagi kepadanya. Dan ayah jangan membunuhnya. Iya. Sungguh, ayah berjanji. Janji. Aneh sekali adik-adik. Setelah mendengar kata-kata sang kaisar, sang putri langsung sembuh. Apalagi setelah bertemu dengan Sidungu. Karena tak lama dari kesembuhan sang putri, Sidungu dipanggil ke istana. Aduh, menyenangkan sekali hidup di istana seperti ini. Oh iya? Kau mau hidup di istana? Kalau begitu, aku akan minta kepada ayahku agar aku diizinkan. Diizinkan menikah denganmu. Apa? Menikah? Kau akan menikah dengan Sidungu itu? Hah? Sinting. Sinting! Betul-betul sinting! Kaisar benar-benar marah besar, tapi tak terlalu menunjukkan kemarahannya itu. Diam-diam, beliau memasukkan racun ke dalam minuman Sidungu. Ketika minuman itu diminum oleh Sidungu,
langsung si Dungu jatuh pingsan. Tentu peristiwa itu membuat sang putri kalang kabut. Tolong! Yemelia pingsan! Tolong! Tolong, ayah! Mengapa kau tangisi, ha? Dia sudah tidak bisa mendengar lagi suaramu, ha? Dia sudah mati, ha? Ayah telah ingkar janji. Ayah telah membunuh Yemelia. Ayah jahat. Yemelia, jangan tinggalkan aku. Lebih baik aku ikut mati bersamamu. Yemelia. Pengawal! Pengawal! Cepat kemari! Adik-adik, sang kaisar menjadi kalap, menjadi kehilangan kesabaran. Si Dungu dan sang putri dimasukkan ke dalam tong yang besar. Lalu diperintahkan kepada Serdadu agar dihanyutkan ke dalam sungai yang besar. Dan akhirnya, tong besar itu terhanyut sampai ke tengah laut. Yemelia, bangunlah kau. Jangan kau mati. Kau jangan mati ya, Yemelia. Aku takut. Bangunlah, Yemelia. Kau masih hidup. Kau belum mati, Yemelia. Aku ngantuk sekali. Mataku susah sekali aku buka. Bangunlah, Yemelia. Kita ada di tengah laut. Jangan tidur terus-terusan begitu. Aku takut sekali. Tidak enak berada di tengah tong kayu seperti ini. Pengap. Dan aku sama sekali tidak bisa istirahat. Sungguh menyiksa. Lebih enak tinggal di istana. Ya, itu gampang. Itu sih soal kecil. Kau ingin tinggal di istana? Tunggu sebentar ya. Tapi tutup telingamu rapat-rapat dan pejamkan matamu rapat-rapat juga, ya. Untuk apa? Sudah, pokoknya kerjakan itu. Tahu bereslah. Iya, tapi cepat. Iya, ayo. Atas kuasa Ratu Ikan, aku minta istana yang bagus, lengkap dengan semua perabot dan hiasannya. Bukan main. Istana yang indah sekali. Lebih bagus dari istana ayahku. Kau seorang yang sakti, Yemelia. Tapi kenapa pakaian kita masih jelek begini? Oh ya. Sekarang pejamkan matamu dan tutup telingamu lagi ya. Sudah? Atas kuasa Ratu Ikan, aku minta pakaian raja serta pakaian permaisuri lengkap dengan perhiasan emas, intan, permata, dan berlian. Pakaian indah sekali. Pakaian permaisuri raja. Aduh, perhiasanku. Kau cantik sekali. Kau pantas jadi permaisuri raja. Kau tampan sekali mengenakan pakaian raja. Kau cocok sekali jadi raja. Ya, inilah istana kita. Kita adalah raja dan permaisuri. Oh ya, aku ingin membagikan kebahagiaan kita ini untuk saudara-saudaraku. Aku ingin membuat jembatan emas dari istana ini ke pulau di mana kedua abangku dan kedua kakak iparku berada. Atas kuasa Ratu Ikan, jadilah jembatan emas yang menghubungkan istana ini ke pulau di mana kedua abangku dan kedua kakak iparku berada. Oh, indah sekali. Jembatan itu berkilauan. Cahayanya luar biasa. Ya, meskipun ayahmu tidak suka kepadaku, aku akan membuat juga jembatan emas yang akan menghubungkan istana kita ini dengan istana ayahmu.
Bagaimana? Kau setuju? Oh, setuju sekali. Tapi, apakah kau tidak takut kepada ayahku? Bagaimana kalau kau dibunuh oleh ayahku? Jangan takut. Mengapa aku harus takut? Siapa yang tidak bersalah tidak boleh takut, bukan? Sudah, sekarang kau diam. Aku akan membuat jembatan itu. Adik-adik, jembatan itu pun jadi. Dan berdatanglah saudara-saudara Yemelia, juga ayah sang putri, diiringi para pengawalnya. Mereka bergembira, berpesta ria. Mereka saling memaafkan dan mengucapkan selamat kepada Raja Dungu dan permaisurinya. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa